Oke, jadi sekarang kita datang pada sesi sore ini. Ini tentang green skepticism, dan hanya untuk memberikan konteks keseluruhan dari sesi yang ada dalam dua bagian. Mari kita kembali ke 6 tahun lalu di Stockholm, saat kita memiliki Hans Rosling berbicara tentang kesalahpahaman dari dunia, dan ia menunjukkan pada saat itu bahwa dunia adalah jauh lebih baik daripada kebanyakan orang berpikir. Tapi jelas ditambah dalam banyak hal juga datang pada dengan biaya kami mampu meningkatkan pengurangan harapan hidup, mengurangi kemiskinan absolut, dan banyak hal lainnya seperti itu, tetapi tidak dengan biaya nol. Seperti dalam pengobatan, kita tidak memiliki efek tanpa efek samping. Dan efeknya mungkin akan memudar jika Anda melihat kemiskinan tersebut. Atau contoh di mana Hans Rosling berpikir bahwa kita akan baik-baik di jalur untuk memberikan properti mutlak pada tahun 2030 yang akan hilang pada tahun 900 juta. Sehingga juga mencapai hal-hal yang dibutuhkan dengan banyak usaha. Dan itu adalah sangat susah untuk menyampaikan kepada publik apa perbedaan efek dan apa yang kelebihannya dan kekurangannya yang kita miliki, apa kerugian yang kita butuhkan untuk mengimbangi sebaik yang kita bisa. Dan itu juga tidak benar bahwa kita sebagai skeptis atau ilmuwan memberitahu politik apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus melakukan keputusan-keputusan, dan itu kami sebut di sesi pertama bahwa kami perlu juga untuk memastikan bahwa kami memberikan informasi yang rasional, baik, dan untuk kemudiannya menyerahkannya pada politisi, kemudian memberi keputusan mereka berdasarkan itu. Tugas kami untuk menginformasikan tentang apa pengetahuan handal yang fakta apa yang tidak dari banyak orang-orang yang skeptis. Kami ingin utuh dan lingkungan yang layak huni, tapi kita ada di jalur yang benar. Apakah kita dihalangi oleh kepercayaan populer yang tidak berdasarkan, dan itu akan menjadi bagian dari sesi ini. Dua area di mana keyakinan dan fakta populer mempengaruhi keputusan politik adalah pada energi dan iklim, juga pada pertanian. Dan pada dua sesi ini ada dua subsesi. Ada Ida dan Mathis berbicara tentang energi dan nuklir, dan kami akan datang ke sesi kedua setelah itu. Maka kita akan memiliki waktu istirahat. Tidak ada pertanyaan di awal. Setelah pembicaraan kita akan istirahat. Setelah itu kita akan berbicara tentang pertanian dan GMOs. Dan kita akan memiliki panel diskusi di mana Anda akan memiliki cukup waktu untuk mengajukan pertanyaan untuk semua pembicara. Dan mulai sekarang biarkan aku memanggil Ida untuk memberikannya waktu untuk dia berbicara. Dia cukup terkenal sebagai ibu untuk nuklir, terlibat dalam banyak ekomoderisme kelompok, termasuk kelompok ekomoderisme Jepang, Finlandia, dan dia akan berbicara tentang energi dan dekarbonisasi. Dan saya akan serahkan ke Ida. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ida. Haruskah saya menyimpan laptop di sini? Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amadeo dan Kongres Skeptis untuk mengundang saya untuk berbicara di sini hari ini. Saya hari ini berbicara tentang judul yang lebih spesifik dari saya. Pembicaraan ini adalah pemikiran kritis karena kami ingin menganggap serius tujuan energi hijau. Jadi, pertama-tama saya hanya ingin mengatakan sedikit tentang diri saya. Amadeo memberitahu kalian bahwa aku adalah seorang akademis modernis. Aku juga ahli biologi, saya seorang ibu, saya seorang pencinta lingkungan, dan banyak-banyak hal lainnya yang akan saya ulang-ulang. Saya adalah pendaki yang rajin, pencinta alam, dan saya suka sci-fi dan Star Trek dan hot dogs. Jadi alasan mengapa juga untuk pentingnya mengetahui siapa yang berbicara di sini hari ini adalah ketika kita berbicara tentang sesuatu topik ini, seringkali mereka tidak begitu tertarik karena mereka tidak tahu mereka berbicara dengan siapa.
Mereka tidak tahu apa yang memotivasi kita dan nilai-nilai apa yang kita akan berikan bagi mereka. Karena seperti kita akan berbicara sebelumnya, ada pertanyaan tentang skepticism dan kebijakan, bahwa kita tidak boleh memberitahu politik apa yang mereka lakukan. Dan harus dikomunikasikan dengan sangat jelas bahwa green skepticism, kami berbicara tentang nilai hal-hal hijau yang pada dasarnya melindungi lingkungan dan memelihara ekosistem yang beragam di seluruh dunia, yang kami anggap sebagai premis kami bahwa hal-hal itu adalah sesuatu yang harus kami lindungi. Jadi, sebenarnya ini agak lebih tidak terucapkan ketika kita lebih berbicara tentang perawatan kesehatan dan pengobatan alternatif, karena ada juga nilai bahwa kita ingin melindungi kesehatan manusia. Tetapi seringnya kita tidak benar-benar merasa perlu untuk membedakannya dengan itu. Tapi ini adalah bagian inti mengapa kami ingin melihat topik green topic dengan cara yang skeptis. Karena sangat penting. Karena ini sangat penting untuk mendapatkan penanganan lingkungan yang tepat. Jadi, banyak orang yang berpikir bahwa seringnya skeptisisme itu yang seperti disebutkan sebelumnya, bahwa kita dapat dianggap sebagai kutu buku yang aneh, orang gila. Tetapi kita juga harus dapat menemukan seperti kita hanya ada untuk memilih selain bermaksud baik, ide, atau titik-titik orang yang ketika bersalah. Dan Profesor Ernst sangat baik mengatakan kita perlu membingkai diskusi berbeda bahwa kita sebelum perawatan kesehatan progresif. Ini adalah untuk memiliki kebijakan lingkungan di bidang energi dan pertanian. Jadi saya pikir topik ini penting hari ini, berbicara tentang energi. Dan terutama ketika kita berbicara tentang masalah ini, kami akan mendapatkan datang ke situasi yang tidak nyaman, bahwa kadang kita harus membuktikan sesuatu, karena seringkali kita membuat keputusan berdasarkan naluri dengan cepat, dan kita tidak memiliki persepsi intuitif tentang apa yang baik untuk lingkungan, apa yang baik untuk membantu kita mencapai tujuan-tujuan ini. Tapi mereka tidak selalu benar. Ini bukan bebas kesalahan. Kita memiliki cara bawaan untuk menilai apa yang baik dan buruk, dan apa yang beresiko dan yang tidak, dan apa yang telah berkembang selama evolusi panjang dan sangat berguna bagi kita. Tetapi di lingkungan kita ini dipenuhi dengan lingkungan yang abstrak dan masalah yang kompleks yang dapat menyesatkan kita. Jadi, kami memiliki proses ini dengan mudah. Jika Anda melihat penelitian yang berisiko dan mendengar penelitian resiko tentang cara kami membuatnya penilaian apa yang lebih baik dan buruk bagi kesehatannya, apa yang berisiko, mereka akan memberitahu Anda bahwa orang-orang cenderung memiliki tema penggelembungan ini. Berperasaan beresiko ketika adalah sesuatu yang tidak biasa, ketika sesuatu itu yang ada di luar kendali kita, ketika itu sesuatu yang dibuat-buat. Jadi, kita dengan mudah menemukan apapun yang membuat kotak-kotak itu berisiko. Sedangkan kita meremehkan risiko, kita terasa familiar. Jadi, ini adalah cara kita membaca banyak-banyak ide di mana kita mungkin harus sampai pada situasi tidak nyaman seperti sesi kemudian. Ini adalah yang paling mencolok, maka kami akan membentuk energi kita yang paling baru dan aneh dan asing, yaitu tenaga nuklir. Kami memiliki perasaan yang lebih intuitif terhadap sumber atau kekuatan energi yang dapat kami gunakan. Kami dapat merasakannya dengan indera kami. Kami tahu bahwa angin dapat dimanfaatkan ke layar yang mengalirkan angin. Kita tahu kita dapat merasakannya dan dapat merubahnya. Kita tahu kita merasakan efek dari matahari pemanasan. Kita dapat menghindari risiko ini dengan pergi ke tempat yang teduh. Kita tahu bahwa dengan membakar barang-barang kita dapatkan energi, dan kita juga mendapatkan makanan, katakanlah asap. Tapi kami tidak jauh juga bagaimana caranya untuk itu adalah memiliki efek untuk kesehatan kita. Kita tidak dapat mengendalikannya. Ini
Ini sering terjadi pada satu-satunya yang insinyur yang terlatih nuklir untuk memiliki pengetahuan praktis bagaimana Anda melakukan reaksi nuklir. Jadi posisi ini akan selalu menjadi sasaran ketakutan yang berlebihan. Jadi, jika Anda mendengarkan pelintir resiko saya, dan risiko yang membunuh kita adalah dua hal yang berbeda. Karena seperti yang Anda lihat di sini, sehingga dalam grafik ini Anda dapat lihat di sini ada jumlah korban, jiwa korban per unit energi yang dihasilkan. Dan inilah adalah statistik. Ini bukan pertanyaan kontroversial. Sebenarnya Anda dapat menemukan bahwa mereka di literatur yang diterbitkan. Anda dapat menemukan bahwa pada sumber-sumber statistik ini seperti statistik alam dan proyek external energy. Jadi kami paling takut pada tenaga nuklir. Sedangkan batu bara menyebabkan jumlah yang sangat banyak dari kematian. Yang sebenarnya kita tahu batu bara itu buruk, tapi kita tidak terlalu takut akan hal itu. Kami hanya ingin menyingkirkannya karena tidak populer, bukan karena itu sebagian besar membuat kita cemas. Kecuali kita berbicara tentang kecemasan iklim, tapi inilah situasi yang kita hadapi. Saya ingin berbicara tentang persyaratan apa yang harus kita ajukan untuk green energy. Hal-hal apa yang kita butuhkan dari energi untuk mencapai lingkungan. Tetapi seringkali diskusi-diskusi ini terhambat oleh fakta bahwa persepsi risiko semacam ini mengubah persepsi risiko menjadi mulai dengan menghentikan kita dari melakukan diskusi kepala dingin, mencoba untuk melihat pada bukti aktual dan membandingkan sesuatu. Karena kita memiliki rasa-rasa yang tinggi terhadap tenaga nuklir. Jadi mari kita lihat beberapa poin yang paling umum di mana persepsi risiko dan pengetahuan aktual sangat berjauhan. Jadi yang paling umum adalah bahwa tenaga nuklir memiliki risiko yang tidak dapat dipikirkan dan berbahaya limbahnya. Karena saya pikir ini sangat berbahaya bagi generasi yang akan datang. Tapi kemudian ketika saya berhenti untuk merefleksikan ide-ide ini dan saya mengajar untuk saya sendiri, itu benar-benar cukup mencolok. Karena pemikiran itu, nuklir, saya hanya tahu bahwa limbah nuklir itu buruk dan benar-benar buruk. Dan tidak benar-benar perlu untuk pergi dan memeriksa data. Nuklir, saya hanya tahu bahwa nuklir itu buruk, sangat buruk. Saya tidak perlu benar-benar untuk pergi dan memeriksa data. Seberapa buruk, untuk apa gelar-gelar saya. Saya hanya tahu sudah untuk menolaknya karena kenangan ini. Tapi saya yakin Anda tahu dari pengalaman pribadi bahwa hanya mengetahui adalah posisi yang sangat beresiko untuk diambil jika kita ingin memahami sesuatu yang benar. Jadi mari kita lihat sedikit tentang apa yang kita ketahui tentang limbah nuklir. Dalam bagian ini, Anda memiliki radioaktivitasnya yang diukur dalam aktivitas relatif. Ini adalah tipikal limbah yang Anda saat ini dari reaktor air ringan, reaktor yang sangat umum pada baseline uranium alami. Jadi di sini Anda melihat bahwa pada awalnya bahan bakar nuklir bekas akan sangat aktif, dan kemudian Anda melihat bahwa aktivitas itu tersebut turun dengan relatif sangat cepat. Karena ketika Anda memiliki sesuatu yang sangat aktif, itu berarti ia akan mengirimkan banyak radiasi dan akan banyak meluruh. Dan setelah sekitar 1000 tahun yang merupakan garis vertikal biru, di sana Anda akan memiliki materi yang radioaktivitasnya sangat sebanding dengan hujan alami. Sekarang, pada titik itu, untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar itu untuk kita benar-benar harus menerawang itu secara langsung. Dan dengan tingkat aktivitas yang sama, kita lihat dari uranium alami yang ditaburkan di sekitar batuan dasar di seluruh dunia, ada titik-titik panas dan ada titik-titik yang kurang juga. Ada air laut yang mengalir keluar
sepanjang waktu dari batuan dasar, tapi kami tidak terlalu takut hujan alami itu. Karena itu alami. Tidak ada perbedaan radiasi pertanyaan di sini. Pada titik itu, ratusan ribu tahun yang kita anggap limbah nuklir menjadi suatu yang berbeda sangat bahaya, itu tidak berbahaya. Karena seperti uranium alami adalah bahaya karena langkah yang kita lihat yang pergi melalui itu menjadi buatan. Jadi itu adalah persepsi yang tidak benar-benar bahaya. Seperti kami melanjutkan untuk menjadi seperti itu. Dan ini pertimbangan semacam ini yang praktis bagaimana hal itu sebenarnya dapat terjadi dan menyebabkan bahaya. Anda tidak benar-benar melihat saran terperinci. Orang-orang yang berbicara tentang limbah nuklir, mereka tidak perlu memberitahu, mengutarakan, atau melaporkan tentang bagaimana bahaya ini akan disampaikan pada kita. Ini cukup menyindir bahwa karena radioaktif bahaya ini akan disampaikan kepada kami. Ini cukup untuk ini sedikit mirip yang kita ketahui dari banyak kita karena takut akan bahan kimia. Kita tahu jika Anda memberitahu seseorang tentang ada bahan kimia sintetis dalam dosis tertentu, akan dapat menyebabkan bahaya dan dapat sangat susah dihilangkannya perasaan takut resiko dalam pikiran orang normal ketika mendengar ini. Dan ini adalah hal yang sama untuk radiasi. Ya, ini akan menjadi radioaktif selama ratusan ribu tahun dan kami dapat mendeteksi bahwa kami akan mengkuris secara langsung. Tapi itu saja tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan. Kami benar-benar harus memiliki dosis yang cukup besar. Entah bagaimana dikirimkan orang-orang yang dikirim pada panik. Jadi kurangnya saran adalah bagaimana bahaya ini akan datang mencolok jika Anda benar-benar banyak orang. Untuk berasumsi di Finlandia, negara saya, Anda benar-benar memiliki repositori geologi nuklir untuk penyimpanan jangka panjang. Apa yang akan terjadi dengan penyimpanan limbah, seperti apa skenario kasus terburuk. Dan yang mereka temukan adalah bahwa kita berasumsi bahwa akan ada sesuatu yang secara fundamental adalah sesuatu yang tapi jika kita berasumsi bahwa seperti itu, limbah nuklir mulai bocor, kami berasumsi bahwa orang-orang telah melupakan segalanya tentang penyimpanan limbah. Mereka meminum air tanah dan mengalir melalui batuan dasar dan ini di tempat. Paparan terburuknya adalah mereka dapat menghitung untuk orang-orang itu akan seberapa besar. Mereka banyak makan 2 pisang ekstra per tahun. Jadi inilah mengapa saya kadang mengatakan itu. Harfiah adalah pisang. Karena pisang bersifat radioaktif. Sangat sedikit mengandung kalium radioaktif di dalamnya, tapi dapat membuat dosis ekstra dari makan pisang. Itu tidak berbahaya. Jangan berhenti makan pisang. Jadi, ada banyak ketakutan ketika kita jadi, sebagai skeptis, saya ingin orang-orang yang skeptis membantu orang-orang lainnya untuk mempertimbangkan lanskap resiko. Karena hal lain yang kita pelajari adalah peneliti resiko adalah bahwa orang yang cenderung lupa untuk mempertimbangkan resiko dari alternatif. Bukan hanya itu adalah sebuah hasil memanfaatkan. Menghindari resiko-resiko. Tidak ada sesuatu yang beresiko nol. Jadi kita benar-benar perlu memastikan bahwa orang-orang belajar untuk melihat risiko. Banyak orang yang berpikir bahwa kita harus, karena itu sangat mencolok saat Anda mulai melihat bahwa faktanya energi lain membentuk mereka tidak seharusnya dibandingkan.
Mereka mereka akan berakhir di tempat pembuangan atau di suatu tempat bocor ke tanah, naik ke asap langit. Dan dalam hal ini batu bara bahkan lebih banyak kontaminasi radioaktif daripada nuklir, karena Anda memusatkan elemen jejak radioaktif dalam abu batu bara dan Anda menyebarkannya ke lingkungan. Tapi ini tidak benar-benar dan tidak seseram itu. Jadi, inilah saatnya untuk mencoba membuat perbandingan dari tingkat berbasis bukti yang tinggi. Dan di sini benar-benar mengejutkan banyak orang, tetapi ada baiknya mengambil momen untuk mengubah perspektif ini. Karena bagaimana tentang memikirkan manfaat apa yang dapat dari limbah nuklir. Karena Anda punya beberapa. Ini kecil, sepenuhnya diperlukan. Sangat jarang menemukan industri yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk seluruh masa depan limbahnya. Kami benar-benar mendaur ulang atau menggunakan kembali limbah nuklir. Kami memiliki reaktor yang ada saat ini menggunakan bahan bakar nuklir. Dan karbonnya lebih rendah berkali-kali. Limbah nuklir juga padat dan mudah melonjak. Seperti apa yang saya katakan, tidak perlu mematahkan apapun kecuali hanya berlalunya secara pasif dan akan membuatnya kurang bahaya. Oke, jadi mari kita melanjutkan ke poin berikutnya, di mana ada banyak celah dalam persepsi resiko. Jadi, saya berpikir tentang kecelakaan energi, dan saya ingin bertanya di sini dan orang-orang yang hadir, berapa banyak dari Anda yang dapat menyebutkan beberapa kecelakaan energi nuklir Chernobyl? Fukushima, 3 Mile. Berapa banyak dari Anda yang mengetahui Chernobyl? Siapa aja yang tahu? Fukushima? Ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya, dapatkah Anda menyebutkan beberapa kecelakaan yang paling mematikan dari sumber energi lain? Sangat bagus, sangat bagus. Bendungan. Bendungan Bangkyo. Bangkyayo Dam. Seberapa banyak yang Anda tahu dari Bangkyayo Dam? Ya, jadi inilah situasi dengan mobil versus terbang. Kami tahu bahwa mobil menyebabkan lebih banyak kematian, tapi kami tidak terlalu takut mengemudi. Tetapi ketika pesawat jatuh, semua orang memperhatikan, dan banyak yang benar-benar takut. Dan terbang juga. Jadi, the most famous, yang paling terkenal kecelakaan nuklir adalah Chernobyl. Mereka belum tentu tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Jadi PBB memiliki hampir 10 badan yang berbeda yang sedang membuat laporan tentang efek Chernobyl, melibatkan 3 pemerintah, Palang Merah, dan banyak ilmuwan independen. Dari 120 pekerja darurat yang memadamkan api Chernobyl, 30 diantaranya, sekitar 30, meninggal karena radiasi akut yang kemudian kami melepaskan yodium dalam minggu-minggu pertama setelah kecelakaan. Penduduk sekitar tidak benar-benar diberitahu kecelakaan itu. Mereka tidak terlindungi, mereka tidak memberikan tablet yodium, dan ini menyebabkan yodium ini terkonsentrasi di tiroid orang muda dan menjauh beberapa ribu kemudian. Berapa ribu kematian tiroid dalam beberapa dekade itu. Dan tiroid tidak bisa diobati dengan baik. Tapi sejauh ini kami 15 kematian akibat kanker tiroid ini. Jadi inilah adalah jumlah kematian berbasis sains yang dikonfirmasi. Ada banyak perkiraan bahwa lebih banyak kanker tiroid menjelang akhir masa hidup kelompok ini. Kita bisa melihat keseluruhan 160 kematian. Jadi katakanlah secara kasar, kira-kira kita melihat 200 kematian. Sekarang, Anda mungkin membayangkan bahwa telah kejadian kecelakaan energi dengan lebih dari 200 kematian. Jadi di sini,
tempat pertama yang tragis adalah bendungan Bang Kiayo Dam. Bendungan Bang Kiayo pada tahun 1975 di Cina, dan 100.000 kematian adalah perkiraan konservatif dari mereka yang tenggelam secara langsung. Saya hanya tidak ingin membuatnya lebih besar karena Anda tidak dapat melihat sisanya jika saya melakukannya. 250 adalah perkiraan lain dari 200 meninggal karena kelaparan, wabah penyakit yang menyusul. Itulah kecelakaan tragis yang sangat mengerikan dan juga disimpan. Tapi kami juga memiliki tenaga batubara di sini di sebelah kabut asap London pada tahun 50-an, di mana tiba-tiba Anda memiliki polusi udara yang menggendang di London dan ribuan orang meninggal. Bahkan ribuan orang terluka dari gejala asma. Kemudian Anda memiliki dua bendungan lagi. Anda memiliki bendungan di India dan bendungan di Italia pada tahun 60-an dan 70-an. Kemudian Anda menemukan dua kecelakaan ranjau yang sangat tragis dan dari paruh awal ke-20 di Bensihu dan Korea di Prancis dan China. Kemudian ada kembali zaman yang lebih modern. Ada ledakan UFA di San Juanico dan ledakan Guadalajara di Euro tahun 80 dan 90-an. Mereka semua membunuh lebih banyak orang secara langsung, beberapa ratus orang, dan melukai ribuan orang. Banyak dari ini yang cedera, tapi kemudian Anda mengalami kecelakaan penambangan Soma. 300 orang tewas seketika. Jadi ini adalah kecelakaan lebih baru dan sejauh ini lebih mematikan daripada kecelakaan Chernobyl. Dan kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Saya tidak mengenal lebih dari 2 dari mereka sampai baru-baru ini, dan kemudian saya memeriksanya. Jadi di sini jelas ada kesulitan bagaimana persepsi resiko membuatnya tampak jauh lebih berbahaya karena kita mengetahui satu jenis kecelakaan, tapi kita tidak tahu jenis yang lainnya. Tapi Chernobyl itu tidak dapat ditinggali di area 30 km di sekitarnya. Jadi di sini juga ada penelitian tentang apa yang terjadi sebenarnya tentang akibat evakuasi. Dan kalian tahu bahwa ada orang yang tinggal di daerah pedesaan di sini di Chernobyl. Ketika mereka dievakuasi ke kota-kota besar, mereka sebenarnya adalah gangguan kesehatan polusi udara di kota yang lebih besar. Mereka akan lebih baik seandainya jika mereka diizinkan tinggal untuk di rumah mereka masing-masing. Sekarang akibat dari kepindahan mereka, alam telah mengambil alih dan semua lebih dari 400 spesies vertebrata yang hidup di daerah tersebut. Populasinya berkembang pesat. Jadi persepsi resiko semacam ini benar-benar membuat kita tersesat dan melihat pilihan seperti apa yang harus dilakukan dengan kebijakan energi kita. Jadi Fukushima, kecelakaan lebih baru, sebenarnya melepaskan begitu lebih sedikit radiasi secara keseluruhan sehingga tidak ada efek kesehatan atau lingkungan yang pada pengendalinya. Ini rendah. Ketakutan dengan evakuasi telah melewaskan 1.600 atau 2.000 tergantung pada bagaimana Anda menghitung. Dan reaksi Jerman saja pada penurunan pembangkit nuklir sejauh ini antara 4.600 kematian. Hanya ada makalah tentang hal ini sebulan terakhir. Dan seluruh Eropa berada di jalur yang tepat. Mereka terus mengurangi nuklir. Karena polusi udara lebih mematikan dan belum ada solusi yang baik untuk mengganti nuklir dengan energi bersih. Jadi perlu didefinisikan bahwa tujuan kehijauan untuk energi kita tidak bisa mengandalkan risiko pada ketakutan ini. Kita harus mengadakan diskusi tentang pemborosan dan kecelakaan untuk mencoba mencapai tempat di mana kita melihat jenis efek apa yang harus dikesampingkan sebagai sesuatu yang terlalu menakutkan. Jadi situasi ini saat ini kita emisi karbon itu naik. Kita harus segera menurunkannya secepatnya. Jika kita melihat organisasi
seperti IPCC atau Badan Energi Internasional. Mereka benar-benar memberitahu Anda berbagai cara dalam laporan yang sangat panjang dan seterusnya. Carbon capture and storage on large scale in 2030, getting us to negative emissions by 2070. Ini It's a gargantuan effort. adalah upaya So besar. clearly emissions being low Jadi emissions jelas bahwa will emisi require rendah continent. merupakan persyaratan You penting have untuk solar, hydro, energi wind, bersih di nuclear sini. being the Tenaga lowest, surya, hidro, angin, dan wind, nuklir nuclear being best. sebagai yang terendah. Angin dan But you nuklir adalah yang also terbaik. can't forget Tetapi pollution. Anda juga Health tidak is bisa not very melupakan green, polusi it's dan also kesehatan. white. Tidak terlalu hijau, And here is the same maka akan information banyak as orang yang in the meninggal. graph I showed you before. But basically we have Tapi pada the same dasarnya as our kita solar, punya wind, yang hydro, paling aman nuclear, adalah which are tenaga very surya, comparable angin, hidro, health nuklir, statistics. dan statistik. And then the third aspect is something that is overlooked way too often. And it's land use. Why? Kenapa? Because land use Mengapa? is Karena literally penggunaan lahan question secara of harfiah wildlife adalah habitats. masalah melindungi habitat As satwa liar. any conservation Tanyakan biologist, pada ahli biologi dan we won't konservasi. have thriving Kita tidak ecosystems memiliki without ekosistem yang berkembang space for them to live in. tanpa ruang untuk mereka The tinggali. UN Biodiversity and Ecosystem Laporan Report dari came out this spring, highlighted dari the PBB number tentang one keanekaragaman threat hayati dan ekosistem yang keluar musim semi ini menyoroti ancaman nomor 1 terhadap This is huge. keanekaragaman If we hayati use a secara lion's global. share of the natural Ini habitat, sangat besar. Kita menggunakan sebagian besar habitat alami yang tersisa. this is really Kita tidak practical akan issue. memiliki We singa can lagi. get climate change even, Kita mendapatkan perubahan iklim bahkan katakanlah dengan kita bagaimana under control. But we mengendalikannya. use up all habitats. It's Tapi just kita telah practical. menggunakan We semua need to have habitat, that. tetapi itu hanyalah So hal this praktis gets yang kita overlooked butuhkan often. untuk memiliki And lahan. one way to look at it is power Jadi density, satu-satunya shown untuk here in the table. ini So basically, seperti yang how ditunjukkan much pada tabel ini, electricity you can pada produce dasarnya per beberapa. land area. And you can see the reason why Dan fossil Anda fuels have dapat been lihat the alasannya kenapa source of choice for all societies that they have developed. Because they are pemilihan such a much more easier source of power. You have a denser, it's easier, quicker, cheaper to get lots of lebih energy. murah. But clearly they have these huge other drawbacks. But nuclear power doesn't suffer from these drawbacks. Tapi tenaga nuklir tidak menderita kekurangan ini. While we really Dan need meskipun all kita benar-benar the tools membutuhkan at our semua disposal alat for yang carbon dapat emission dibilang controls, untuk we tujuan also need to be careful emisi about karbon, kita being juga as perlu measured as we berhati-hati can karena with untuk both our menjadi land use and emission seefisien and itu, emission zone. So it's not a question of let's choose only this one which we like and then exclude the others. Because there's also a fourth aspect I'd like to add, which is yaitu the practical success. keberhasilan praksis. Hasil praktis di mana kita dapat melihat bahwa kita telah benar-benar mewujudkannya, di mana kita telah mendekarbonisasi masyarakat. Dan di sini kami benar-benar memberikan rekam jejak terbaik untuk nuklir dan hidro. Jika Anda melihat Eropa, emisi listrik terendah yang diproduksi ke Norwegia, Swedia, Prancis, semua negara tersebut menggunakan tenaga air dalam jumlah besar, nuklir dalam jumlah besar atau keduanya. Jadi ini Anda tidak dapat mengabaikan memakai tenaga besar, energi rendah karbon. Dan kemudian adalah masalah bahwa kita tidak hanya melihat listrik, kita sebenarnya memiliki topik yang lebih besar. Untuk mendekarbonisasi seluruh masyarakat, kita juga perlu dekarbonisasi pemanas dan transportasi. Kita juga memastikan bahwa kita memiliki akses ke air minum bersih di masa depan, dan kita dapat melakukannya jika kita memiliki energi air bersih yang baik, berlimpah, dan melalui desalinasi. Kita perlu membantu industri kita, industri kimia berat kita, daur ulang guna membebaskan lebih banyak habitat alami. Kami juga yang mengangkat orangnya dari kemiskinan. Kami ingin dapat untuk memaksimalkan tujuan hijau ini. Jadi, pertanyaan adalah bagaimana kita ingin memilih. Ini adalah grafik dari Stefan Quist, seorang insinyur nuklir Swedia dari MIT yang menulis sebuah buku bersama dengan Joshua Goldstein, seorang profesor dalam hubungan internasional, dengan bagaimana beberapa negara menyelesaikan
perubahan iklim yang lain. Tidak hanya melihat, tidak hanya jalur Jerman yang terlihat abu-abu sebagai Energiewende, tidak hanya menambah kewatian, hanya akibatnya juga mengakibatkan situasi di mana karbon emisi secara signifikan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita anggap serius. Apakah karbonisasi merupakan tujuan yang penting bagi kita? Apa kita ingin melindungi kesehatan manusia? Apakah kita ingin melindungi habitat satwa liar? Ini adalah pertanyaan sangat penting yang untuk kita tanyakan, dan kita perlu mencoba mencari jawabannya, mencari bukti, dan bukan berdasarkan asumsi dan resiko yang kita bayangkan yang ada. Karena kita telah melihat negara seperti itu seperti Prancis dan nuklir. Prancis dan Swedia telah menggunakan tenaga nuklir untuk mendekarbonasi masyarakat di tahun 70-an dan 80-an, dan mereka tetap berada di tingkat yang rendah. Sejak saat itu, bahkan belum sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar pintar, kita harus mendengarkan para ahli ilmiah, dan kita harus membantu orang untuk memulai mengevaluasi si topik ini sebagai lanskap resiko, bukan sebagai mari kita mulai dengan mengecualikan sesuatu kemudian memberi cara bagaimana kita menyelesaikan sisanya, tapi kita membutuh untuk memberi kesehatan bagi manusia, lingkungan, masa depan, dan untuk semuanya planet ini. Rasa hormat yang jadi hanya itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih untuk mendengarkan. Okay guys, so that's all from me. Thank you for listening, and I'm sorry if there's any mistake. Thank you.